Pagi hari ini Engkau layakkan setiap pribadi kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja di tempat ini sehingga kami boleh menikmati setiap lawatan, setiap hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Kami mau datang memuji dan menyembah nama-Mu dengan penuh ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita mau datang menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah setiap penyembahan kami Tuhan. Kami mau datang bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Oh Yesus. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kami mau datang memuji-Mu Tuhan. Kami mau datang bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur
Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Inilah yang kurenung, inilah yang menjadi perenungan kami Tuhan. Oh Yesus, Bapaknya Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Kau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Oh Yesusku, Yesus, Yesus. Manis Kau dengar Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Suka karena-Mu ya Yesus. Inilah yang kurenungkan. Haleluya Yesus. Setiap waktu nyanyian pujian kami hanya bagi-Mu. Pujian dan pengagungan, haleluya, kepadamu. Bila manis Kau dengar Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Mari kita mau mengangkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Dia, sembah Dia Raja di atas segala raja. Dia Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Tuhan. Engkau sungguh baik untuk kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Bila manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, Engkau baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. For your name is great and worthy to be praised. I sing to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh
Puji Tuhan, yang merasakan sukacita Tuhan bisa lambaikan tangannya. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, amin. Kita mau datang bersuka sebab Dia Allah yang layak dipuji disembah. Haleluya. Bersalah Tuhan dan layak dipuji, bersalah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya, Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Bersalah Tuhan dan layak dipuji, bersalah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya, Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Haleluya. Kita mau tetap terus memuji Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Oh Yesus. Tuhan terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan,
terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Kita mau tetap semangat memuji Tuhan, amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang, sebab Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam perkara, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kita mau datang menyembah Dia. Kita mau membuka hati kita untuk menyambut firman-Mu yang hidup, Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Bekerja Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna.
bekerja di tempat ini. Di saat kami datang dengan kesungguhan hati kami, di saat kami datang dengan kerinduan hati kami, Tuhan, Kau bekerja dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang sungguh baik, Kau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kau Allah yang selalu menerima setiap kehidupan kami. Hanya Engkaulah jawaban doa kami, Tuhan. Oh Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Hari kita mau nyanyikan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Allah yang sungguh baik Tuhan. Kau Allah yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Kami mau datang berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Inilah hati kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Jemaat saya rindu jemaat memujikan pujian ini dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pujikan pujian ini dengan kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dia selalu menolong kehidupan kita. Haleluya. Tuhan, amin Tuhan. Saat kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Sekali lagi, Tuhan ku percaya, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja.
Bapa, karena berkat dan kemurahan Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini kembali dapat berkumpul, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan ditaburi oleh firman-Mu. Tuhan, mengurapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Dan kami mau terus diajar oleh firman Tuhan. Dan terlebih kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Ya, bisa dimunculkan PowerPoint-nya di depan ya. Saya diberi tema oleh Bapak Gembala itu dari Filipi 1 ayatnya yang ke-6. Filipi 1 ayatnya yang ke-6 ya. Nah, ini dia. Saya beri judul Anda belum selesai. Ya. Katakan ke samping kanannya, Anda belum selesai. Anda belum selesai. Saya belum selesai. Ya. Bapak Ibu Saudara belum selesai. Bulan ini Bapak Gembala khotbah tentang kehidupan kita itu seperti suatu pertandingan. Ya, kalau pertandingan lari itu ketika kita sudah start, kita lari sampai di garis finish. Kita startnya sudah, mulainya sudah. Sekarang lagi proses lari. Sudah sampai finish belum? Belum. Makanya kita belum selesai. Ya, makanya saya beri judul Anda belum selesai. Jadi kita ini sedang dalam proses berlari, mencapai garis finish, tapi belum finish. Ya, finishnya kapan? Nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, atau misalkan Tuhan Yesus belum datang kedua kali, kitanya sudah dipanggil duluan. Ya, nah. Anda belum selesai, kita akan baca dari Filipi 1 ayatnya yang ke-6. Ini ayat tema yang diberikan pada saya. Kita akan baca bersama-sama Filipi 1 ayatnya yang ke-6. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, kata Paulus, yaitu Ia, Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ya. Jadi Tuhan kita itu memulai pekerjaan yang baik di dalam kita. Pekerjaan apa? Pekerjaan keselamatan. Tuhan Yesus, Tuhan menjadi manusia, menebus dosa kita, mati di atas kayu salib. Kemudian Tuhan memulai pekerjaan yang baik di dalam kita. Pekerjaan apa? Proses pengudusan. Jadi pekerjaan yang baik di sini itu adalah proses pengudusan. Tuhan sudah mulai. Mulainya ketika apa? Ketika kita alami pertobatan. Ketika kita bertobat, lalu kita, oh ya aku mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, aku mau percaya Yesus. Nah itu, startnya di situ. Kemudian kita masuk dalam proses pengudusan, kita dikuduskan. Ya, kita masuk dalam proses pengudusan. Targetnya apa kita dikuduskan itu? Filipi 1 ayat 10 dan 11. Bisa dibukakan, Filipi 1 ayat 10 dan 11 saya akan bacakan. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ini loh targetnya. Kita diproses, dikuduskan sama Tuhan supaya apa? Suci dan tak bercacat. Ketika apa? Ketika Tuhan Yesus nanti datang kedua kali.
kita dikuduskan. Pertanyaannya, mengapa kita perlu dikuduskan? Mengapa kita perlu dikuduskan? Mengapa kita perlu memiliki kedewasaan rohani? Kenapa kita perlu disucikan? Ya, kenapa? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu menjadi rusak. Maunya itu berbuat dosa terus. Keinginannya itu maunya melakukan yang enggak baik. Kalau kita baca dalam Roma 7 ayat 18 dan 19 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa, keinginannya maunya berbuat dosa. Bahkan anak kecil nggak diajarin bohong pun bisa bohong. Karena apa? Itu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, bawaannya maunya berbuat dosa, bahkan kecanduan berbuat dosa, menikmati dosa, lari dari kenyataan bahwa upah dosa ialah maut. Moralnya rusak, rohaninya rusak, kehendaknya rusak, hati nuraninya rusak. Egois, gak peka, gak tenang, sukanya bersaing, gak mampu berempati, gak mau dipimpin, gak mau mengasihi. Ini kenapa sih kita harus dikuduskan? Karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu rusak. Ketika Tuhan menebus kita, mau menyelamatkan kita, sesudah kita percaya Yesus, maka ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ya, yaitu kita mau dikuduskan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti ketika Tuhan datang, kita sudah siap. Ya. Jadi kenapa manusia perlu dikuduskan? Karena itu, dosa itu masih begitu berkuasa dalam hidup kita, itu harus kita lawan. Jadi sekarang ini, di saat kita sedang dalam proses pengudusan Tuhan, kedagingan kita itu sedang bergulat dengan roh kita. Mana yang menang? Di dalam hidup kita semua. Roh kita yang harus menang. Tetapi seberapa banyak seringkali kedagingan kita yang menang? Seberapa banyak kita selalu melakukan kesalahan yang sama? Filipi 1 ayatnya yang ke-6. Jadi ketika seseorang percaya Tuhan Yesus, enggak ujuk-ujuk langsung sempurna. Ya enggak Bapak Ibu? Pernah ketemu orang Kristen tapi hidupnya error, masih suka nipu, masih suka bohong, mungkin masih suka gosip, mungkin masih suka mencuri, atau mungkin hidup seenaknya sendiri, mabuk-mabukan mungkin, KDRT mungkin, padahal orang Kristen. Ya. Maka dari itu setelah kita percaya Yesus, mari kita mau masuk dalam proses pengudusan, di mana kita semakin hari semakin disempurnakan dalam Tuhan. Dan ini proses ya, nggak ujuk-ujuk langsung, oh ya aku habis dibaptis jadi Kristen langsung sempurna gitu. Nggak ada dosanya langsung, wah kalau ngomong itu lembut sekali. Nggak selalu, mesti diproses ya. Dan proses ini kita berperang ya. Filipi 1 ayatnya yang ke-6, ayat utama kita, saya akan bacakan lagi. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, Tuhan sudah mulai dari pertobatan kita, Tuhan bimbing kita, bentuk kita, dan Tuhan gak akan berhenti sampai akhirnya kita akan selesai. Dan semuanya itu dalam proses itu ada Tuhan juga bekerja. Ya. Kata baik dalam ayat ini
itu dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata agathos. Ya, Tuhan memulai pekerjaan yang baik. Baik di sini agathos dalam bahasa Yunani, artinya kebaikan sifat atau moral. Jadi ketika Tuhan menguduskan kita, itu kita dikuduskan supaya kita memiliki ini, kebaikan moral. Ya. Sifatnya baik, karakternya baik, perbuatannya baik. Ya. Enggak cuman bukan pura-pura baik, ya, tapi beneran baik. Kalau kita baiknya cuman pura-pura, capek, ya. Ini semua yang datang ke gereja ini kelihatannya kalau hari Minggu alim semua. Ya. Ini muka malaikat semua. Gimana kalau di rumah? Masih baik enggak? Masih cari Tuhan enggak? Oh, kalau di gereja lembut kalau ngomong. Tapi kalau di rumah, wah kasar mulutnya. Kalau ke istri kasar, kalau ke suami kasar, ke anak kasar. Itu cuman pura-pura baik, ya. Tapi agathos di sini, ini adalah kebaikan sifat, kebaikan moral, di mana orang itu beneran baik, motivasinya baik dan tulus, karakternya baik, perbuatannya baik, kebaikannya itu muncul dari karakter yang telah disempurnakan oleh Allah. Jadi enggak cuma di gereja baik, di rumah juga baik. Di lingkungan juga baik, di tempat kerja juga baik, ya. Itu agathos. Kita dikuduskan untuk apa? Memiliki moral yang baik, ya. Tapi baik itu ada acuannya. Acuannya apa? Firman Tuhan. Karena kalau misalkan kita cuma menilai apa yang baik menurut si A, belum tentu baik menurut si B. Belum tentu baik menurut si C. Baiknya orang tuh beda-beda. Kalau misalkan orang sukanya sama orang yang badannya cabi-cabi gemoy, ini gemuk ini baik. Tapi buat orang yang suka olahraga, wah ini kegemukan gak sehat ini, perlu olahraga. Ayo diet, ayo olahraga, hidup sehat, ya. Jadi baik seseorang itu bisa beda-beda. Tetapi yang menjadi target kita yaitu kebaikan yang menurut firman Tuhan. Kebaikan yang menurut firman Tuhan, acuannya firman Tuhan. Bukan hanya apa yang menurut aku baik, tetapi apa yang menurut Tuhan baik. Ini bisa beda. Ya. Jadi kebaikan moral yang menurut firman Tuhan. Kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Dalam proses pengudusan kita menjadi memiliki moral yang baik, kita perlu firman. Kita baca bersama-sama 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Segala tulisan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi perbuatan baik kita, moral kita yang baik, acuannya firman. Karena firman itu, dia yang mengajar, menyatakan kesalahan kita. Ya, seringkali kalau kita punya teman bestie, ya, bestie kita curhat, dia salah pun kita dukung-dukung. Oh ya aku dukung kamu, tinggalin ya suamimu itu yang nyebelin itu. Dukung-dukung, ya, karena apa? Bestie. Tapi apa? Ini yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Makanya kita harus berikan hidup kita untuk apa? Diajar firman. Firman ini yang menyatakan kesalahan kita. Firman ini yang memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita
dalam kebenaran. Bahkan dikatakan Alkitab ini adalah satu-satunya kitab yang nilai moralnya paling tinggi dibandingkan semua kitab yang lain. Ya. Jadi ikutilah apa kata firman. Memiliki moral yang baik, baiknya acuannya firman. Makanya sering-sering baca firman. Saya kalau baca firman bacanya pelan-pelan. Karena apa? Sambil saya ingat-ingat, sambil saya simpan di pikiran saya simpan di hati saya bacanya pelan-pelan. Sehingga nanti suatu ketika saya lagi bergumul atau menghadapi situasi sulit, firman itu yang saya ingat. Jadi enggak cuman baca sekilas, ya. Baca yang detail. Nah itu, kita dikuduskan untuk memiliki kebaikan moral. Sifatnya baik, karakternya baik, di gereja baik, di rumah baik, di lingkungan baik, di tempat kerja baik, sikapnya ke suami baik, sikapnya ke istri baik. Seberapa banyak seringkali, suamiku kalau ke orang lain baik banget ya, ngomongnya lembut, kok ke aku cuek-cuek, jutek, suka marah. Nah, ya ini perlu diperbaiki, ya. Mungkin ada juga istrinya, aduh kalau ke orang lain perhatian, ke suami sendiri cuek, bebek, nggak peduli. Ya jangan, ya. Jadi biarlah kita baik itu nggak cuma di gereja, nggak cuma ke sahabat kita, tapi kita baik dalam setiap aspek kehidupan kita baik, ya. Acuannya apa? Firman Tuhan. Dan dalam proses kita dikuduskan, kita juga perlu Roh Kudus, ya. Kita perlu Roh Kudus. Yohanes 16 ayatnya yang ke-8 dikatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini Roh Kudus, ya. Roh Kudus ini menyadarkan kita akan dosa. Seberapa kali ketika kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, itu hati kita seperti ada yang ngomong, ini kamu gak sesuai firman loh, dosa loh, gak boleh kayak gitu loh. Nah itu Roh Kudus. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Tuhan berikan Roh Kudus supaya apa? Kita mampu melawan kedagingan kita. Tuhan memberikan Roh Kudus supaya apa? Kita mampu melakukan firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kita. Sehingga enggak lagi kita menjadi manusia yang enggak berdaya. Yang kalau berbuat dosa nanti alasannya khilaf. Atau alasannya aku enggak tahu kenapa kok aku ngulangi kesalahan yang sama terus. Udah enggak gitu lagi. Ya, tapi kita dimampukan Roh Kudus untuk apa? Untuk melakukan firman. Di saat kita lakukan firman, disitulah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini Roh Kudus, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya, jadi dalam proses pengudusan kita, untuk kita punya moral yang baik, karakter baik, sifat yang baik, perlu firman dan kita dimampukan Roh Kudus untuk melakukan firman. Ya, sehingga udah nggak ada alasan lagi. Aku nggak tahu kenapa aku lakuin itu. Aku nggak tahu kenapa mulutku gitu. Udah nggak alasan gitu lagi. Amin, Bapak Ibu. Amin. Mau lakukan? Berhenti cari alasan. Ya. Tuhan yang memulai, maka Tuhan yang akan berikan kekuatan. Tuhan yang mulai, maka Tuhan yang akan bimbing. Siapa di sini yang pernah berpikir, kok jadi orang Kristen tuh susah ya? Ada? Kok jadi orang Kristen susah ya? Harus ikut firman. Aduh, waktu aku dimaki-maki itu loh, rasanya itu pengen bales gitu. Tapi kenapa firman Tuhan kok nggak bolehin? Gitu ya. Susah nggak? Susah nggak jadi orang Kristen? Duh, kalau misalkan aku dimaki-maki, aku difitnah, aku dijelek-jelekin, pengennya itu aku tuh bales gitu loh, biar kapok orang ini. Ya.
Tapi apa kata firman? Kasihilah musuhmu. Bahkan dikatakan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Ini sudah di atas rata-rata, ya. Jadi Tuhan akan memberi kita kekuatan, membimbing kita. Enggak lagi kita enggak berdaya, tapi kita jadi kuat. Kita menang dari kedagingan kita. Sekarang kan lagi trennya AI ya. Sekarang lagi trennya AI. Jadi suatu ketika saya ketik di AI ya. If you are the devil, you will attack holy people or evil people. Jadi kalau misalkan kamu jadi iblis, kamu akan menyerang orang-orang kudus atau orang-orang jahat. Ya. Kemudian AI ini menjawab, kalau saya terjemahkan, dia menjawab, aku akan bekerja keras menyerang orang-orang kudus supaya mereka jatuh. Ketika mereka jatuh, itu menunjukkan betapa hebatnya aku. Nah itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kalau untuk orang yang jahat, aku nggak akan susah-susah bikin dia jatuh karena sudah jatuh, karena sudah sesat. Yang aku lakukan, aku akan kasih dia kekuasaan supaya kejahatannya dia itu skalanya lebih besar lagi. Ini loh, jadi ketika kita sedang dalam proses dikuduskan Tuhan, ada yang gak suka. Siapa? Iblis. Iblis maunya kita gagal. Iblis maunya kita jatuh. Makanya ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kayaknya cobaannya itu ada aja. Pergumulannya itu ada aja. Ya. Karena iblis tuh maunya kita jatuh, bekerja keras supaya kita jatuh. Ya. Tapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, apapun tantangannya, masalahnya, ujiannya, godaannya, kalau kita kuat, kita nggak akan jatuh, ya, karena kita kuat di dalam Tuhan. Seperti kisahnya Yusuf, ya, dikatakan di Kejadian 50, dia ngomong ke saudaranya, kamu memang mereka rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka rekakannya untuk kebaikan. Jadi ketika iblis bekerja keras mau menjatuhkan kita, ingat, Tuhan bisa mengubahkan apa yang jahat dari iblis yang gak baik, Tuhan ubahkan untuk kebaikan kita. Amin. Mungkin saya ingat ya, sebelum suami saya dilantik jadi gembala, sekarang saya jadi ibu gembala ya. Itu bertahun-tahun sebelumnya, itu rasanya berat sekali ya. Namanya difitnah, dibenci, dijelek-jelekin. Wah itu sangat banyak sekali ya. Tapi saya bertahan, saya berdoa, Tuhan pembalasan tuh haknya Tuhan. Saya katakan, saya tetap setia. Seringkali saya tergoda untuk, aduh kayaknya pulang aja ke Malang, aku bisa ngajar. Temenku ada nawarin aku ngajar di international school. Cuman kembali saya bertanya, Tuhan apa yang baik menurut Tuhan? Ya, sampai akhirnya saya tetap bertahan karena ketika saya mulai tergoda untuk pergi dari pelayanan, untuk melapaskan pelayanan, itu Tuhan ingetin ya, ini gak sesuai firman, kamu harus bertahan di pelayanan. Akhirnya saya kembali ya, saya bertahan di pelayanan, terus bertahan, berdoa, berserah sama Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang sudah lebih ringan ya. Sudah enggak bergumul dulu. Karena ya ini, seringkali iblis itu begitu menggoda kita supaya kita itu gagal. Ya. Disitulah iman kita diuji. Disitulah kesetiaan kita diuji. Kamu mau tetap setia sama Tuhan enggak? Loh Tuhan, aku ikut Tuhan kok malah usahaku bangkrut. Loh padahal yang bikin bangkrut bukan Tuhan. Ya.
Bisa jadi itu karena banyak faktor lain. Tapi di saat kita alami tantangan, ujian, cobaan, di saat itulah kita diuji, ya. Kamu tetap setia enggak sama Tuhan? Kamu menang enggak? Kamu gagal enggak? Nah ini, ya. Dalam proses pengudusan kita, jangan kita menyerah, jangan kita gagal. Seringkali rasanya sulit, tapi ini bertahan. Ingat, ada Tuhan, ada Roh Kudus, ada firman, ya. Terus kuat, walaupun rasanya tuh lemah gitu ya. Ingat, Tuhan itu kuat, kita pasti bisa. Amin. Ya. Yang kedua, agathos tadi, kata baik itu juga berarti kebaikan yang bermanfaat dan berguna. Kebaikan yang bermanfaat dan berguna. Dalam Kisah 9 ayatnya yang ke-36, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di Yope, nah ini, jadi ketika kita masuk proses pengudusan Tuhan, gak cuman kita dibentuk supaya moralnya baik, sifatnya baik, tetapi juga kita menjadi orang yang berbuat baik, melakukan kebaikan yang bermanfaat dan berguna. Ya, di slide sebelumnya. Jadi agathos tadi juga berarti kebaikan yang bermanfaat dan berguna. Contohnya Dorcas. Dorcas ini dia seorang yang banyak melakukan sedekah. Janda-janda di daerahnya dia itu banyak janda-janda, dia bikinkan baju. Dia jahit baju, dia kasih ke janda-janda ini. Bahkan gak cuma ngasih baju, dia juga beramal, memberikan bantuan-bantuan, sumbangan kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, janda-janda. Nah ini, kita dalam proses pengudusan Tuhan melakukan kebaikan yang bermanfaat dan berguna, ya. Kalau dosa tadi kan cuman mementingkan diri sendiri, cuman memikirkan diri sendiri. Nah, setelah kita ikut Tuhan, kita dikuduskan oleh Tuhan, disitulah kita jadi punya hati suka nolong orang, ya. Tapi nolongnya juga dengan hikmat, ya. Jangan misalkan gini, oh aku mau nolong saudaraku yang di sana, aku sendiri nggak punya uang, utang deh, utang dulu buat bantu dia. Nah ini menyusahkan diri sendiri, ya. Jadi melakukan kebaikan yang bermanfaat dan berguna, menolong orang yang membutuhkan bantuan kita dengan apa yang kita punya, bukan dengan apa yang kita nggak punya, ya. Di Alkitab pun ada ditulis, ya. Memberi dengan apa? Dengan apa yang kamu punya. Melakukan kebaikan yang bermanfaat, bersedekah, ngasih sumbangan ke orang yang gak mampu, atau mungkin ada keluarga kita yang gak mampu, kita tolong. Apa yang kita mampu tolong, ya. Enggak untuk pamer, saya sekarang lagi menyekolahkan ponakan saya. Jadi kakak saya nomor 1 tuh anaknya 5. Suami istri bekerja tapi perekonomiannya kurang baik, ya. Anaknya yang ketiga ini sempat putus sekolah 1 tahun. Jadi waktu saya masuk sekolah kitab, saya dengar kabar anak ini putus sekolah. Akhirnya saya katakan ke kakak saya, kamu maunya apa dengan anak ini? Oh maunya tak sekolahkan lagi. Ya sudah nanti saya bantu. Jadi anaknya kakak saya yang ketiga sekarang saya yang bantu sekolahnya. Karena memang apa? Perlu dibantu. Kasihan kalau anak ini enggak bersekolah, ya. Apa yang kita punya? Kalau ada kesempatan kita bisa menolong orang lain, tunjukkan kebaikan yang berguna, yang bermanfaat. Inilah masuk dalam proses kita dikuduskan Tuhan. Kita jadi enggak mementingkan diri sendiri. Kita jadi punya kepedulian. Ya, peduli ke orang yang gak mampu, peduli ke saudara kita yang perlu ditolong. Seberapa banyak dalam keluarga
Oh yang satu sukses, tapi yang sukses ini malah suka merendahkan keluarganya yang gak sukses. Banyak sekali. Tapi biarlah kita gak menjadi bagian dari yang suka merendahkan orang. Ya, justru kita berlebih, tolong, ya, tunjukkan kebaikan hati, bersedekah, kasih sumbangan. Saya ingat dulu waktu zaman kuliah, itu saya sama teman-teman saya bentuk tim, itu kami ngajar anak-anak jalanan. Ya, setiap malam kami ngajar mereka, kasih les gratis ke anak-anak jalanan, ke yang tukang ojek payung, ke anak-anak yang suka ngamen di angkot. Nah itu. Jadi tunjukkan kebaikanmu. Ya. Inilah masuk dalam proses kita dikuduskan Tuhan, menolong orang lain. Ya. Ada hati untuk orang lain, ada hati untuk pelayanan. Ya, seringkali saya melihat jemaat ini luar biasa. Banyak sekali yang terlibat pelayanan. Ini yang main musik, yang nari, yang choir, WL, singer ini nggak ada yang dibayar loh Bapak Ibu. Ya, semua dengan tulus mereka melayani Tuhan. Ya, itu menunjukkan kebaikan. Ya, ada hati untuk melayani, ada hati untuk menolong orang lain. Nah itu agathos. Kemudian yang selanjutnya, arti dari agathos ini juga adalah kebaikan ilahi. Kebaikan ilahi. Roma 8 ayat 22. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam proses pengudusan kita, moral kita jadi baik, kita jadi punya hati untuk menolong, suka membantu, suka kasih sumbangan sedekah kalau ada, ya. Dan ada kebaikan ilahi. Artinya dalam proses ini ada kebaikan Allah dalam hidup kita. Kita itu enggak sendirian. Dalam proses pengudusan ini kita alami pertolongan Tuhan, mujizatnya Tuhan, kebaikannya Tuhan. Tuhan mampukan kita, menolong kita. Seringkali kita ada masalah, rasanya enggak ada jalan keluar, Tuhan menolong. Ada banyak sekali kesaksian saya bisa saksikan ya, tapi nanti waktunya enggak cukup ya. Saya bisa kuliah itu karena Tuhan. Ya, saya dapat beasiswa kuliah di UPH, pendidikan matematika fisika, ya. Bisa kuliah gratis, tempat tinggal gratis, makan gratis. Dalam kondisi waktu itu saya ditinggal orang tua saya nggak tahu kemana. Kok ya dapat beasiswa, ya. Sempat ditawarin beasiswa di Ukrida Jakarta, tapi saya tolak karena beasiswanya hanya pendidikan. Sedangkan untuk makan tempat tinggal harus cari sendiri. Kemudian saya ikut tes beasiswa yang di UPH, lolos. Tempat tinggal gratis, makan gratis, pendidikan gratis. Ada pertolongan Tuhan. Ketika kita mau setia lakukan firman dan ikut Tuhan. Bahkan saya pernah saksikan, sempat dalam pernikahan kami, saya sama Bapak Gembala, sempat divonis nggak bisa punya anak, ya. Kami berdoa, Tuhan minta anak laki-laki, ya. Dapatlah itu anak saya yang suka ngaktif itu ya, si Zek. Itu jawaban doa dari Tuhan, ya. Jadi dalam proses kita dikuduskan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ya. Ada penyertaan Tuhan, bahkan dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita, ya. Jadi dalam proses pengudusannya Tuhan tetap setia, ikut firman. Ada Roh Kudus yang kuatkan. Kuncinya, nah ini saya suka nih kata kuncinya ya. Anak saya Zek itu saya ajarin kuncinya sabar. Saya ajarin kuncinya sabar. Karena anak ini kan hiperaktif, seringkali kesabarannya itu setipis tisu dibagi dua.
Jadi di sekolah itu seringkali dia nggak sabar. Makanya tiap hari saya ajarin, Zek kuncinya sabar. Satu ketika gurunya ngajar di kelas waktu dia masih TK kalau nggak salah. Ini kuncinya, dia jawabnya kenceng, sabar. Loh kok kuncinya sabar? Maksud gurunya bukan itu kunci dari pelajarannya itu loh. Ya, gurunya tanya lagi, yang ini anak-anak kuncinya sabar, kata anak saya. Ya, karena apa? Sudah tertanam di pikirannya dia. Ya, karena dia nggak sabar, saya ajarkan kuncinya sabar. Ya, akhirnya gurunya lapor ke saya, Mah, ini tadi saya ngajar, setiap saya bilang kuncinya, Zek selalu bilang sabar, Mah. Padahal maksudnya bukan itu. Terus saya ketawa-tawa. Iya Bu, itu saya ajarin dia kuncinya sabar supaya nggak suka ngambek di kelas. Nah itu, mungkin Bapak Ibu kalau mau coba bisa tanya ke anak saya, Zek kuncinya, dia akan jawab sabar. Nah dalam proses pengudusan ini ada kuncinya. Kuncinya apa? Mengasihi Allah. Mengasihi Allah ini menguatkan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi dalam proses pengudusan ini kuncinya apa? Mengasihi Tuhan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau nurut lakukan firman. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, percaya Tuhan Yesus bersama-sama kita? Percaya? Saya tutup dengan satu kesaksian. Ini kayaknya pernah saya saksikan di mana ya? Tuhan Yesus menyertai ya. Suatu ketika teman saya dan papanya dan pengerja sedang naik mobil mau pulang ke rumah di perumahan. Nah, waktu dalam perjalanan mereka melihat ada suatu gerombolan orang banyak sekali. Ya. Kemudian biasa orang Indonesia, kalau lihat kerumunan pengen tahu, ya. Turunlah teman saya dan papanya ini dan pengerja turun. Nanya, "Loh, ini ada kumpul-kumpul apa kok rame?" Habis gitu orang ini bilang, "Jangan masuk Pak, jangan masuk. Itu ada orang gila bawa golok." Katanya. Itu ada orang gila bawa golok, jangan masuk Pak, bahaya. Gitu. Nah, papanya teman saya, ini pendeta, kemudian mana biar saya doakan orang gilanya. Gitu. Kemudian si pendeta ini masuk ke dalam rumah itu, jadi di ruang tamu itu ada orang gila, orang stres yang bawa golok tadi, sudah dikelilingi orang-orang yang mendoakan. Tapi bukan orang-orang yang percaya Yesus ya. Jadi sudah ada mungkin sekitar 5 orang mendoakan orang gila ini. Tapi masih orang gilanya ini marah-marah ya sambil bawa golok. Kemudian apa yang terjadi? Ketika pendeta ini masuk ke dalam rumah itu, orang gila ini langsung tersungkur, mojok di pojokan. Dengan ketakutan dia bilang, "Yesus, Yesus, kenapa kamu datang ke sini?" Ya. Kemudian enggak lama si pendeta ini berdoa dan orang gila ini terus sadar lagi, normal lagi. Ya. Ketika pendeta ini datang, orang gila ini katakan, "Yesus, Yesus, kenapa kamu datang ke sini?" Dari situ saya ambil kesimpulan, kita orang-orang percaya, kemanapun kita pergi, ada Tuhan Yesus yang menyertai. Amin. Mari kita percaya, kita mau dikuduskan oleh Tuhan, memiliki kebaikan moral, memiliki kebaikan yang bermanfaat dan berguna, dan dalam hidup kita ada kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Sebagai penutup Efesus 2 ayat yang ke-10, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama 1,
2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mau hidup dalam perbuatan baik, mau dikuduskan Tuhan. Amin. Mari pemain musik saya undang ke depan beserta WL dan singer. Percaya Tuhan bersama-sama dengan kita, menguatkan kita, membimbing kita, membuat kita mampu, membuat kita sanggup menjalani proses pengudusan yang dari Tuhan. Sampai akhirnya nanti kita selesai, Tuhan menyelesaikan pembentukan kita. Dan Tuhan Yesus datang kedua kali, kita sudah siap. Dan kita mau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan memberikan kita kekuatan. Di saat rasanya kita mau menyerah, ingat ada Tuhan yang mengasihi kita. Ya. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Dan jangan pernah menyerah, ikut Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Katakan Tuhan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Kami mau percaya Tuhan, kami mau percaya firman-Mu, kami mau lakukan firman-Mu, kami mau percaya Roh Kudus membimbing kami, Roh Kudus kuatkan kami, kami mau ikut Tuhan, kami tidak menyerah, kami tidak mau tinggalkan Tuhan, kami mau ikut Yesus, kami mau percaya Yesus. Engkau yang kuatkan kami,
berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku takkan takut. Saya undang Bapak Alex yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Mengucap syukur, bilang terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, firman-Mu menegur kami, firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bahwa seumur hidup kami Tuhan, kami mengalami yang mana kami mengalami proses pengudusan itu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kami Tuhan, proses itu kami dapat jalani Tuhan. Kau beri kemampuan kepada kami untuk mempunyai sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang bermanfaat dan berguna Tuhan. Sifat-sifat ilahi sesuai dengan karakter-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami pulang, kami akan membawa kebenaran firman-Mu itu. Dan kami akan bawa Tuhan kemanapun kami akan pergi, dan kami akan bawa Tuhan untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati Tante Diana Tuhan, berkati keluarga Pastori Om Robert dan Tante Nonce, Sek dan seluruh keluarga Pastori Tuhan. Tuhan berkati dalam nama-Mu juga semua jemaat yang ada. Kami yakin dan percaya, ketika kami mau ditegur, ketika kami mau diarahkan oleh Roh Kudus, kami yakin dan percaya kami mempunyai sifat-sifat seperti karakter-Mu, sifat-sifat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan bilang terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Saya undang petugas kolektor bisa maju ke depan. Sebelum kita memberikan korban persembahan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang begitu luar biasa yang datang dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini selalu tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya juga Tuhan memberkati persembahan kami, memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Kami persembahkan semuanya ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita kami kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar
selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekedar pengumuman tambahan bahwa minggu ini adalah minggu keempat, dan di depan gereja disediakan kotak rukun Lazarus bagi Bapak Ibu yang ingin memberi, bisa diberikan pada saat pulang gereja, pada saat keluar gereja nanti. Terima kasih buat pengumumannya. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Gembala. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pekerjaan yang baik itu ada dalam hidup kami,
pekerjaan baik-Mu terus bekerja, mengubahkan, memulihkan hidup kami Tuhan, sampai pada saat hari-Mu datang dalam hidup kami semua, sampai kami menyelesaikan perjalanan hidup kami. Didapatilah hidup yang sempurna di hadapan Engkau, didapatilah hidup yang serupa dengan Engkau ya Kristus. Oleh karena itu kami mengucap syukur saat ini kami digugah, disadarkan hati dan pikiran kami bahwa ada pekerjaan yang besar yang Kau sedang kerjakan dalam hidup kami masing-masing. Melalui kami secara pribadi, melalui keluarga kami, melalui pekerjaan usaha kami, melalui pelayanan kami, melalui seluruh area dalam hidup kami, Engkau ada ya Tuhan. Kami mau terus menyerahkan hidup kami di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Pegang erat hidup kami Tuhan, peluk hidup kami Tuhan, untuk kami semakin hari semakin diubahkan Tuhan. Dengan kekuatan kami tidak mampu ya Tuhan, tapi dengan Allah Roh Kudus dan firman Allah yang akan terus memurnikan dan menguduskan hidup kami semua, kami berserah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Angkat kedua tangan-Mu dengan sukacita, dengan syukur. Terimalah kekasih-kekasih Tuhan, segala berkat, anugerah, rahmat dari Bapa, cinta kasih Kristus terus melingkupi kehidupan kita semua di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan penghiburan, yang memberikan sukacita, damai sejahtera, bahkan kuasa Roh Allah memenuhi, memperlengkapi dan terus mengubahkan kehidupan kita semua. Itulah pekerjaan Allah yang begitu baik dalam hidup kami semua. Mulai saat ini, esok, sampai Maranatha, kedatangan yang kali kedua Tuhan menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima dengan sukacita firman-Mu, berkat-berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.